Kita lanjutkan episode ketiga, dan akhirnya Raja Zenbei menemui seorang pangeran cilik yang menjadi dalang yang meracuni Long Shuai. Karena ia ingin menguasai kerajaan, ia pun menceritakan jika Long Shuai masih hidup, dan sudah diuji, dan emang benar orang yang dicurigai palsu itu emang asli katanya. Namun pangeran itu tidak percaya, karena racun yang diberikan itu bukanlah racun biasa, gak mungkin bisa hidup lagi. Raja Zenbei pun mencoba meyakinkan kembali, jika Long Shuai dengan mudah mengalahkan wakil jenderalnya Wang Jingtao hari ini, bahkan dia menggunakan jurus telapak tangan Dewa Penakluk Naga. Pesanku tidak salah, bukankah Long Shuai masih bertunangan dengan Su Ziyi? Apakah itu naga asli atau naga palsu? Aku tahu bagaimana melakukannya. Dan singkat cerita, acara pertunangan pun dimulai. Para undangan dan para petinggi kerajaan, serta keluarga Su Ziyi, sudah pada hadir pada hari bahagia itu. Serta nampak juga Su Ziyi sudah menunggu kedatangan Long Shuai. Dan ini adalah ayah Su Yiyi. Dia bertanya pada saudaranya, kenapa Long Shuai belum segera tiba? Katanya pasti dia sedang mempersiapkan semuanya, karena ini hari pertunangannya, tidak mungkin ia tergesa. Belum selesai bicara tiba-tiba saja Long Shuai sudah datang. Ia begitu berwibawa saat ia berjalan pun semua tamu undangan sangat menghormatinya. Kepala keluarga Su Gohai, bertemu dengan Long Shuai. Waktu yang baik telah tiba, mari kita mulai upacara pertunangan. Fang Xiaolong pun merasa sangat beruntung sekali hari itu. Dia memandang ke arah wanita yang akan bertunangan dengan Luang Shuai. Dan sekarang dia yang menyamar jadi dirinya. Wanita itu pun menyapanya, dan para undangan memuji mereka berdua. Kelihatan sangat cocok banget, karena mereka sangat cantik dan juga tampan. Lalu pamannya pun memberitahu undangan, jika upacara pertunangan akan segera dimulai. Namun tiba-tiba saja, seorang pria muncul dari atas, lalu berkata jika itu Long Shuai palsu. Namun keluarga Su Ziyi tidak percaya, dan sangat marah, karena pria itu berani dan lancang banget mengganggu acara itu. Namun pria itu tidak takut, karena apa yang dikatakan adalah fakta. Apakah Anda berani mengatakan bahwa dia palsu? Sungguh orang yang berani? Apakah ada yang memenuhi syarat untuk mengenakan jubah piton formal ini? Jubah piton adalah hadiah dari raja, hanya Long Shuai yang memilikinya. Meskipun kita belum pernah bertemu Long Shuai, tapi ini jubah ulat piton naga asli, jubah ular piton naga palsu sebagai tanda kematian. Meniru Long Shuai, siapa yang berani? Wah, saya menasihati Anda, lebih baik berlutut dan bersujud pada Long Shuai dan mengakui kesalahan Anda. Kalau tidak, Long Shuai marah, hati-hati menghukum 9 sukumu. Bunuh 9 suku. Tahukah kamu siapa-siapa 9 suku kita? Ini bukan tempat di mana kucing dan anjing menjadi liar. Cepat keluar dari sini, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sama-sama. Aku sangat takut. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bersikap kasar padaku. Kamu benar-benar gila. Kamu bilang aku terlihat seperti orang gila. Lalu lihat. Apakah kelihatan seperti ini? Gila, kamu sangat berani. Apakah aku lebih seperti orang gila? Membuat masalah di sini. Siapapun yang datang, ledakkan dia. Semua menghindar. Siapa yang memintamu melakukannya? Dosa bawahan? Beraninya kamu membunuh seseorang di depan Long Shuai. Aku benar-benar tidak menganggap serius Long Shuai. Dia bahkan membenci raja. Wang Fa, di mana aku? Di mana Wang Fa? Dia itu palsu. Jangan bicara tentang membunuh orang di depannya. Bahkan jika kamu membunuhnya, aku tidak akan melakukannya. Bahkan tidak mengedipkan mata. Kamu kamu masih berani berbicara dengan arogan. Long Shuai, dia adalah pria pengkhianat. Tolong hukum aku. Xiaolong pun berbicara dalam hatinya. Ia sadar orang itu pasti datang dengan niat buruk. Jadi ia harus benar-benar bisa meyakinkan jika dirinya adalah Long Shuai. Ia juga takut ketahuan, karena Jenderal King Feng belum juga tiba. Ia pun mencoba menenangkan situasi kekacauan itu. Kamu bilang aku palsu. Bukti apa yang ada? Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku? Penampilan benar-benar terlihat, tapi betapapun miripnya, tetap saja palsu. Semua komandan naga asli akan melindungi perbatasan utara, dan sudah mati dalam pertempuran, dan orang di depanku benar-benar pembohong. Long Shuai telah mati dalam pertempuran.
Tidak mungkin Long Shuai adalah wali saya di Daxia. Tidak mungkin mati dalam pertempuran. Kamu palsu. Tidak mungkin jika Long Shuai mati di pertempuran, duka nasional semacam ini. Mengapa berita sekecil apapun tidak bisa keluar? Orang ini pasti bicara omong kosong. Anda bilang Long Shuai tewas dalam pertempuran. Apakah Anda punya bukti? Jika Anda tidak dapat memberikan bukti hari ini, saya tidak peduli siapa Anda. Semua harus membayar harga. Kalian lihat dengan jelas. Ini adalah pedang yang digunakan Long Shuai untuk membunuh musuh. Pedang skala naga. Long Shuai pernah berkata bahwa pedang itu ada pada pria itu. Dan sekarang pedang ini ada di tanganku. Belum bisa dibuktikan, ini memang terlihat seperti pedang skala naga, tapi siapa yang tahu apakah pedang ini asli atau palsu? Datang saja ke sini dengan membawa pedang dan membodohi semua orang. Apakah menurutmu mereka bodoh? Aku masih tidak menganggap ini serius Long Shuai sama sekali. Kejahatan apa? Apakah kamu pantas? Kalian semua bilang dia sangat tampan, bagaimana pedang skala naganya? Long Shuai tidak pernah meninggalkan tubuhnya dengan pedangnya. Dia tidak membawanya hari ini. Apakah dia benar-benar palsu? Wah, jika kamu bisa mengeluarkan pedang skala naga, hanya dengan begitu kamu dapat membuktikan bahwa kamu adalah Long Shuai. Jika kamu tidak bisa, berarti kamu palsu. Long Shuai, di mana pedangmu? Ya Long Shuai, apakah semua yang mereka katakan itu benar? Zi, cepat kemari. Bagaimana jika dia benar-benar naga tampan yang palsu, merencanakan kejahatan terhadapmu? Apa aku Long Shuai? Aku belum perlu buktikannya padamu. Di mataku, kamu pikir kamu siapa? Mari kita bicara tentang pedang tampanku. Saat melawan musuh di Xianjing Utara, masukan di Xianjing Utara untuk mengintimidasi orang-orang Xiao Xiao, beraninya kamu mencabut pedang. Kejahatan apa yang harus dilakukan? Luar biasa, sungguh luar biasa. Jika saya tidak tahu dari mana pedang ini berasal, saya benar-benar tertipu oleh Anda. Xiaolong pun terlihat makin cemas, karena Jenderal King Feng belum juga datang. Jika ia tidak datang, ia terpaksa akan mengeluarkan jurusnya. Ia takut aktingnya terbongkar jika tidak melakukan apa-apa di sana. Lalu ia pun berkata pada pria pengacau itu agar keluar secepatnya dari tempat itu. Namun pria itu tidak takut sama sekali, karena ia sangat yakin jika yang di depannya adalah Long Shuai palsu, bahkan menantangnya. Hal itu pun membuat Long Shuai marah dan dengan satu pukulan saja langsung dia terjatuh. Sialan, beraninya kamu menyentuh tuan muda. Pengadilan kematian, pergilah. Bermain bagus, pertarungan yang bagus. Tahukah kamu akibat memukulku? Tampaknya kamu benar-benar sakit, masih sangat sakit, maka kamu harus memberitahuku apa konsekuensinya jika aku memukulmu. Terakhir kali seseorang melihatku dari sudut matanya, aku tertunda. Oh benar. Kemarin ada seseorang, dia berjalan dalam 8, aku terlihat terlalu jelek, kakinya patah saja. Katakan padaku, kamu berpura-pura menjadi Long Shuai dan memukuliku lagi. Bagaimana aku harus menghukummu? Kamu sangat membenci hukum raja, membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Apakah kamu takut raja akan menghukum 9 sukumu? Tidak mungkin ada orang yang bisa membantuku memiliki ayah yang baik. Aku mulai membunuh orang ketika aku berumur 8 tahun. Saat itu, ayahku menyuruhku, nak bunuh siapapun yang kamu inginkan. Jika terjadi sesuatu, ayah akan mengurusnya untukmu. Ternyata ada ayah bajingan. Sayang sekali kamu datang ke tempat yang salah hari ini. Bunuh orang di tempat ini. Tidak ada yang bisa melindungimu. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Taruhan kamu tidak tampan. Hanya Long Shuai yang bisa mencabut pedang ini. Jika kamu bisa mencabutnya, buktikan bahwa kamu adalah Long Shuai. Aku akui padamu, bunuh atau pancung, apapun yang kamu inginkan. Ya, hanya komandan naga sejati yang bisa. Cabutlah pedang skala naga ini. Jika kamu bukan Long Shuai, sekarang berlututlah dan jadilah seekor anjing di sampingku. Kita lanjut episode 4 ya. Nah, di sini Long Shuai memberitahu pangeran kecil itu jika dirinya tidak pernah takut dengan siapapun kecuali raja. Tapi pangeran kecil yang sangat sombong itu masih ingin membuktikan kepada semua orang, jika itu adalah Long Shuai palsu. Lalu perintahkan anak buahnya untuk menghajarnya. Lalu anak buah Long Shuai ingin mencari muka, karena ini kesempatan baginya agar dianggap pahlawan jika berani membela Long Shuai. Ia pun menghampiri anak buah pangeran cilik itu, namun melihat badannya yang begitu besar malah nyalinya ciut, namun dia tetap berani menendang pria itu hingga tersungkur. Lalu pangeran kecil menghampiri, karena dianggap gak berguna, langsung dicekik sampai mati.
Lalu ia pun menghampiri pria yang berani menghalangi anak buahnya tadi. Pria yang nampaknya ingin cari muka ini pun tak takut padanya. Lalu para petinggi kerajaan perintahkan kepada Long Shuai agar membunuh pangeran cilik itu, karena sudah membuat onar, dan karena dia telah meragukan identitasnya, sementara para petinggi kerajaan itu sebenarnya belum tahu itu adalah pangeran cilik kerajaan. Semua orang pun menyuruh Long Shuai agar membunuhnya segera menggunakan pedang naga itu, namun hal itu membuat Fang Xiaolong semakin cemas, karena dia gak yakin bisa mencabut pedang naga itu, ia takut penyamarannya ketahuan. Itu bisa membuat dirinya dihukum mati nantinya. Pangeran cilik itu pun dengan sombongnya menyuruhnya juga, karena dipikirnya ia tak mampu mencabutnya. Kamu masih sombong. Long Shuai, cepat bunuh dia. Long Shuai, apa yang masih kamu ragukan? Cepat bunuh orang ini, bagaimana ini bisa meyakinkan dunia? Minta Komandan Long untuk membunuh orang ini. Ayo Long Shuai. Apa yang kamu tunggu? Cabut pedangnya dan bunuh aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bunuh binatang buas sepertimu, mengapa menggunakan pedang skala naga? Itu merupakan penghinaan terhadap pedang skala naga. Lalu saat ia mencoba mengeluarkan jurus telapak tangan penangkap naga, bocah itu nampak tidak mau mati sia-sia, ia mengeluarkan sebuah identitasnya, jika ia adalah seorang pangeran cilik. Melihat hal itu semua orang kaget, begitupun Fang Xiaolong sangat kaget dibuatnya. Aku adalah keponakan raja, pangeran putra tunggal, Pangeran Yun. Siapa yang baru saja ingin membunuhku 9 sukuku? Lihat pangeran cilik, betapa ofensifnya barusan, maafkan aku, pangeran muda. Bagaimana kalau palsu? Apakah kamu masih berani membunuhku sekarang? Pangeran kecil, saya tidak tahu itu kamu, aku pantas mati, tolong